2 juta sampai 3 juta per ton. Ton itu sampah plastik, kapasitas mesin per harinya 1 ton. 1 ton aja udah 2 juta, 3 juta, ya kalikan saja 30 hari, sudah 90 juta. Itu hanya dari sampah plastik. Di episode sebelumnya kita telah belajar bahwa kita ternyata dapat memperpanjang waktu hidup plastik. Sebenarnya, banyak inovasi dan upaya-upaya telah dilakukan untuk mengurangi dampak sampah plastik. Namun sayangnya upaya-upaya tersebut masih terfragmentasi sehingga belum bisa kita benar-benar rasakan dampak dan faedahnya. Pada tahun 2017, inisiatif ekonomi plastik resmi tercetus. Visi besar dari ekonomi plastik adalah mencegah plastik menjadi sampah dengan membuat plastik memasuki kembali suatu siklus ekonomi. Salah satu pelaku bisnis ekonomi plastik ini di Indonesia adalah Fajri Mulya Iresa, yang saat ini sudah bergabung bersama kita semua untuk sharing mengenai pengalaman-pengalaman beliau dalam bisnis plastik tersebut. Beliau adalah pendiri Zero Waste Indonesia dan saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Jepang. Yuk kita simak obrolan bersama Mas Fajri. Plastik itu emang diibaratkan kayak workhorse material dari ekonomi modern lah. Dalam proses ekonomi apa sih yang nggak pakai plastik gitu kan. Tapi ternyata plastiknya itu sendiri punya banyak dampak negatif. Kayak mungkin yang paling sering kita lihat yang video kura-kura hidungnya kemasukan sedotan gitu, ya kan. Viral banget itu. Iya, viral banget. Atau ada ikan paus perutnya penuh sampah gitu kan. Dan itu menunjukkan perlu atensi dari kita semua gitu. Nah, ujung-ujungnya pada 1 Juli kemarin, pemerintah Jakarta memberlakukan pelarangan sampah plastik sekali pakai. Ya, karena aku mulai dari situ dulu deh. Jadi kalau menurut Mas Fajri sendiri, Mas Fajri setuju dengan pelarangan penggunaan plastik atau enggak? Kalau dibilang setuju atau tidak pelarangan plastik, tentunya setuju. Cuma kita harus realistis. Jadi kita lihat tadi bahwa harus ada, nah sekarang kembali ke cycle yang dulu lagi nih, harus ada pengganti. Kalau dulu plastik menggantikan kertas, harus ada pengganti material yang seperti plastik, yang dia itu juga kuat, fleksibel, tahan lama, murah tentunya, karena ini adalah dari aspek ekonomi ya, tapi juga ramah lingkungan. Nah, sementara ini sudah banyak dikembangkan plastik biodegradable. Cuma ada satu aspek yang masih kurang, yaitu adalah aspek ekonominya. Dia biasanya lebih mahal. Nah, di sini orang sedang berlomba-lomba mengganti, mungkin kita nggak tahu di masa depan, di future, apa namanya lagi gitu ya. Kertas dulu ditemukan plastik, mungkin ada material lain nantinya yang bisa menggantikan plastik. Gitu. Nah, untuk pelarangan plastik sendiri, yaitu tadi saya sangat setuju bahwa dilarang plastik, yaitu tapi mungkin ada prioritas. Nah, yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta ataupun Indonesia yang sekarang menerapkan pelarangan plastik single use ya. Jadi mungkin itu prioritas utama dulu, plastik yang single use, yang dipakai sekali pakai langsung buang, sekali pakai buang. Seperti kantong plastik belanja ya, kantong kresek. Ini saya sangat setuju, bertahap dulu, kita coba kurangi dulu saya menyebut ini bukan pelarangan tapi pembatasan. Jadi kalau disebut pelarangan plastik, wah hancur dunia kita, Mbak. Sekarang kita misalkan langsung larang semua plastik yang ada di muka bumi ini, ya nggak bisa. Realistis kita nggak bisa langsung bilang larang, tapi batasi. Upaya pembatasan melalui pelarangan single use kantong kresek ini menurut saya sangat baik sekali. Jadi bisa dibilang menurut Mas Fajri, pelarangan ini cocok sambil menunggu adanya alternatif bahan baru untuk menggantikan plastik tersebut ya. Betul. Paling nggak untuk menahan lajunya. Betul. Karena kita nggak bisa mendorong langsung recycle, misalkan kita langsung coba untuk mendaur ulang semua plastik, sistemnya harus bagus di Indonesia. Mungkin di Jepang yang sistemnya sudah baik, recovery recycle rate dari sampah plastik di Jepang itu sudah 82%. Artinya sampah yang timbul
Misalkan dalam 1.000 ton itu 80%, 82% sudah bisa di-recycle. Beberapa persen dari sampah yang di-recycle di Jepang itu ternyata diekspor ke luar negeri, atau bisa kita bilang sebagian besarnya adalah ke Cina. Nah, ketika China, Tiongkok memban, misalkan kan namanya perdagangan ya, ada masanya mungkin memban, China pun punya kepentingan juga untuk misalkan mengurangi sampah plastik yang masuk ke negaranya. Nah, di situ Jepang pun merasa kelimpungan karena sekarang ini alternatifnya adalah Indonesia dan Vietnam. Sampah plastik yang tempat untuk membuang ataupun mengekspor sampah plastik yang dikumpulkan oleh Jepang. Aku jadi penasaran, itu Jepang mengekspor sampah, maksudnya mereka menjual, ada demand untuk membeli sampah, apa Betul gimana? sekali. Jadi Indonesia mau Jadi, membeli sampahnya Jepang? Betul. Jadi sampah plastik itu sangat berharga. Jadi kalau PET itu di industri tekstil, PET itu bisa kita bilang sampah PET botol ya, yang kayak botol plastik. Yang kalau kita lihat di kalau diperhatikan di plastik itu ada angka 1, terus angka kayak ada segitiga recycle, itu PET. PET itu demand-nya sangat tinggi di industri tekstil. Di China itu tekstil kayak pakaian atau karpet sintetik, ataupun ya kayak karpet futsal, rumput sintetik itu semua dari PET. Bahkan Adidas ataupun Nike sendiri sudah mengembangkan jersey mereka itu dari PET. Jadi demand-nya ada, tapi itu tadi ini karena transboundary ya isunya, jadi Jepang sendiri mungkin tidak bisa mengolah semuanya, mereka mengekspornya ke negara lain. Wow, ternyata sampah itu belum sampah banget ya, sebenarnya dia masih bernilai. Betul, masih sangat bernilai. Saya saksi hidupnya gimana dari sampah itu cuma bongkahan yang nggak dilihat, tapi saya menghasilkan berpuluhan juta waktu itu di masa saya berbisnis sampah. Nah, iya, itu pertanyaan saya berikutnya tuh. Jadi saya pernah baca di majalah SWA, Mas Fajri ini memulai Zero Waste Indonesia ya, dan itu program bank sampah di Depok ya, Mas? Betul. Kalau boleh tahu, kenapa mendirikan Zero Waste ini? Apakah karena tadi melihat potensi ekonomi dari sampah? Kebetulan kami terdiri dari beberapa macam mahasiswa ya, dari Teknik UI waktu itu, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, di mana waktu itu kebetulan saya sendiri waktu itu sebagai mahasiswa teknik lingkungan, saya juga belajar mengenai pengelolaan sampah. Jadi di situ saya melihat keprihatinan yang mendalam dari pengelolaan sampah bahkan di Depok, di tempat UI dulu kan di Depok, pengelolaan sampahnya masih sangat buruk gitu sistemnya. Dan yang lebih mirisnya lagi, di kelurahan di sekitar UI itu sampahnya 100% tidak dilayani. Artinya mereka membuang sampah, saya menjadi saksinya juga, mereka membuang di kampus kita. Mereka lempar di beberapa titik di kampus. Itu menjadi keprihatinan kita juga. Nah, disitulah kami berinisiatif, saya juga mengajak teman-teman saya yang lintas prodi, karena saya butuh insight dari ilmu keilmuan lain. Saya ajak teman saya yang teknik mesin, teknik industri, teknik elektro, waktu itu membangun kesadaran karena kita tinggalnya di kelurahan dekat kampus kami. Saya membangun dulu kesadaran bahwa nih tempat kita nih, di mana kampus UI sebagai Menara Gading, tapi tempat sebelahnya bahkan berbatasan langsung itu tidak dilayani sampahnya. Sampah warga itu mereka bakar atau mereka buang sungai atau ke lahan yang kosong. Hanya itu saja. Nggak ada dinas kebersihan dari Kota Depok nih? Dinasnya ada, cuma belum sampai waktu di masa kami kuliah, itu belum sampai ke situ. Jadi disitulah kami membangun kesadaran dan akhirnya kami membuat bank sampah. Jadi kesadarannya bukan lebih ke sisi ekonomi, tapi kesadarannya lebih ke keprihatinan dari sisi lingkungan dan sosial yang kita hadapi waktu itu.
Nah, sisi ekonomi ini adalah nilai plus karena ternyata di balik kepedulian dan juga dari sisi lingkungan tersebut, sampah yang kita kumpulkan juga bisa kita olah ternyata. Dari situ kami coba kumpulkan sampah yang ada, kemudian kami bingung ini mau dikemanain nih. Udah muncul waktu itu, kebetulan kami ngontrak ya di satu rumah gitu. Jadi gudang belakangnya kita jadiin gudang sampah gitu. Wow. Sampai marah gitu. Ini bisa ada DBD segala macam kalau ditaruh di situ. Gitu. Tetangga Padahal heboh kita pasti. iya tetangga heboh. Niat kami baik sebelumnya, tapi ya itu karena ada seperti itu, akhirnya kita mutar otak. Gimana nih sampahnya supaya bisa hilang, supaya kita yang sampai kita kumpulin bisa nggak numpuk. Nah, disitulah kita belajar adanya konsep bank sampah, kemudian ada konsep ya itu setelah bank sampah apalagi yang bisa dilakukan gitu. Kalau bank sampah kan hanya mengumpulkan lalu menjual. Nah, nilai ekonominya lebih kecil, maksudnya gap selisihnya, profitnya itu nggak terlalu besar. Sementara untuk supaya sustain kegiatan ini kita juga butuh profit juga gitu. Akhirnya kita berinisiatif mengolahnya lagi lebih lanjut. Jadi kita bisa sebut itu beras plastik, cacahan plastik. Biji plastiknya ya? Belum jadi biji. Nah, itu plastik itu memang kalau kita lihat cycle-nya itu sangat panjang. Dengan cycle yang sangat panjang saja, roda ekonomi, perputaran ekonominya masih sangat baik gitu. Misalkan kita coba misalkan sampah plastik dibuang sembarangan, diambil pemulung diambil oleh lapak kecil ada lagi yang disebut lapak besar, ada yang disebut agen, ada lagi yang disebut pencacah plastik, pencacah ada lagi nanti industri. Nah, di industri inilah yang jadi biji plastik. Jadi cycle sangat panjang. Biji plastik lari lagi ke industri yang nantinya akan membuat barang yang terbuat dari plastik. Kayak kursi atau ember plastik segala macam. Nah, jadi cycle sangat panjang dan kita waktu itu coba ya konsep bagaimana mempersingkat cycle tersebut. Makanya dari warga kita jadikan langsung cacahan plastik. Jadi invest beli alat gitu, Mas? Betul. Jadi di tengah perjalanan kita invest beli alat. Di situ ketemu bahwa kita waktu itu sempat mengolah 200 kg plastik, sampah plastik setiap harinya dengan omset kurang lebih 30 juta waktu itu. Omset per bulan. Sebenarnya mesin yang kita beli itu kapasitasnya 1 ton. Jadi bisa sampai dulu itu sebenarnya proyeksinya bisa sampai 200-an juta per bulan sebenarnya. Hanya dari sampah plastik yang kita kumpulkan dari warga. Wow. Wow, itu sih apalagi masih mahasiswa waktu itu kayak wow. Betul. Wow. Terus waktu itu dari sampah-sampah yang dikumpulkan itu prosesnya gimana, Mas? Dipilah lagi kah sama Masnya atau terus semua sampah itu punya nilai yang sama kah? Yang bisa diproses dimasukkan ke pencacah itu yang mana gitu persisnya? Dari sampahnya itu kita waktu itu mengkategorikan dari 2 sumber. Karena waktu itu nggak mungkin kita mengembangkan bank sampah dengan kapasitas mesin kita yang sangat besar, 200 kg plastik itu sangat besar ya Pak, untuk kapasitas ya. Plastik yang kita tahu bahannya ringan, untuk mengumpulkan 200 kg itu sangat berat untuk kalau kita hanya mengandalkan bank sampah. Jadi kita ada 2 sumber waktu itu, ada yang dari lapak sampah pemulung. Jadi ya pemulung yang punya lapak itu dia tingkatannya lebih tinggi dari pemulung, dia sudah punya kayak semacam gudang pengumpulan, dia punya pemulung banyak, 10-20 pemulung, disuruh ngumpulin sampah. Nah, itu disebut lapak kalau kita sebut lapak sampah. Dari lapak situ, jadi ada 2, dari bank sampah dan lapak. Kita ngembangin di Depok, kita coba di beberapa kecamatan kita kembangin bank sampah, atau bank sampah existing kita coba untuk kita ambil sampahnya, dan kita juga coba membeli sampah dari lapak juga, lapak sampah. Nah, kalau yang dari lapak, biasanya sampahnya sudah agak terpilah. Agak, karena, ya masih tanda kutip agak, karena apa? Karena
ke nantinya cacahan, itu bisa, saya pernah mengkategorikan cacahan plastik itu bisa sampai 90-100 kategori berdasarkan warna, berdasarkan jenis, dan yang lainnya. Jadi tidak serta-merta pemilahan di lapak itu bisa langsung kita olah jadi cacahan plastik. Kita pilah lagi. Tapi effort untuk memilah jauh lebih besar dari bank sampah, karena bank sampah itu plastiknya masih sangat umum. Jadi kita hanya bilang plastik, ya udah warga nyampurin semua plastik yang ada. Kalau lapak itu dia sudah terpilah, misalkan PET botol mereka sudah pilah, sudah, tapi warnanya belum. Di situ kita coba pilah warna segala macam. Berapa keluarga tuh terjangkau pada saat itu, Mas? Wah, pada saat itu bank sampahnya sendiri sekitar 20-an ya, Mbak. 20-an bank sampah itu biasanya punya keanggotaan sekitar 20-30. Jadi bisa sampai 60-an kakak. 20 600 berarti. kakak, betul. Wow. Dan itu kalau bank sampah itu kan apa ya, semangatnya itu naik turun. Jadi nggak serta-merta 600 kakaknya itu setiap pengumpulan kami sekali seminggu biasanya. Mereka ngumpulin sampah, ya semangatnya naik turun lah. Jadi harus kita pacu lah gitu, harus kita edukasi juga gitu. Karena yang mereka dapatkan nggak sebegitu banyak lah gitu. Dari sampah yang mereka setor, kita kasih uang juga ke mereka berdasarkan volume yang mereka setorkan. Oh, nah itu mau saya tanya, gimana cara menjaga mereka untuk terus mensuplai? Berarti mereka mendapat insentif ya? Betul, mereka dapat insentif berdasarkan volume yang mereka kumpulkan. Cuma nggak banyak, rata-rata cuma ya setiap 6 bulan sekali mereka mencairkan uangnya, dan itu hanya puluhan ribu saja gitu. Selama 6 bulan mereka ngumpulkan gitu. Dan pada akhirnya Zero Waste ini benar-benar menjadi bisnis yang profitable dengan memutar sampah itu tadi. Pada akhirnya seperti itu, cuma karena kita bukan bisnis murni ya Mbak. Kita punya beberapa pegawai, dan juga kita terdiri dari banyak orang, bisa dikatakan waktu itu 10 sampai pernah 10, cuma makin berkurang. Jadi profit yang kita bukan mengambil profit itu sebagai suatu hal yang kita jadikan pegangan untuk hidup gitu. Jadinya itu juga kelemahannya, banyak juga di antara kita yang akhirnya menyerah, mereka melamar ke perusahaan lain akhirnya, karena ya dibilang ya walaupun 30 juta itu omset, kemudian dibagi lagi ke beberapa orang, akhirnya kita waktu itu bilangnya ya udah untuk muter aja dulu, muter bisnisnya waktu itu. Nah itu sebabnya 30 juga, juta pun sebenarnya belum kapasitas produksi maksimal ya, sebenarnya masih banyak yang bisa itu belum maksimal. Terus tadi kan berarti Mas Fajri dari setelah sampahnya dicacah dijual ke industri berarti ya Mas ya, untuk di molding ulang gitu kan. Kalau boleh tahu dihargai berapa ya? Dihargainya sampah plastik ini berbeda-beda setiap jenisnya. Semakin tiap jenis yang tadi nomor tadi itu sangat itu juga sangat menentukan, yang PET, kemudian ada DPE, LDPE, dan yang lainnya ya sampai 7. Semakin yang others, yang nomor 7 itu murah sekali, pokoknya berbeda-beda, dan semakin bening dia semakin mahal harga plastiknya. Cuma kita pernah coba menghitung cacahan ya Mbak, cacahan plastiknya itu kalau dirata-ratakan di tiap jenis plastik itu sekitar ada, ya kan harga plastik pun fluktuatif karena dipengaruhi juga oleh harga minyak dunia. Makanya salah satu kita waktu itu juga agak terganggu bisnisnya, karena waktu itu harga minyak dunia runtuh seruntuh-runtuhnya, sehingga industri plastik lebih memilih untuk memakai minyak bumi sebagai, kan bahan plastik itu aslinya kan dari minyak bumi. Mereka lebih memilih untuk membeli minyak bumi daripada membeli plastik recycle. Kalau dulu harga minyak bumi tinggi, mereka mencoba untuk mengkonversi atau mengalihkan sebagian besar produksinya ke
recycling plastik, plastik recycle. Nah, pada saat kalau normal waktu itu kita pernah hitung rata-rata itu profitnya di 5.000 sampai 7.000 rupiah per kilogram. Itu harga plastiknya, harga plastik. Kita rata-rata kalau ke lapak kita membeli rata-rata di harga 3.000 sampai 4.000. Jadi selisihnya sekitar 2.000 atau 3.000 per kilo. Bayangkan kalau kita coba olah 1 ton itu sudah 3 juta ya. Profit bersihnya 2 juta sampai 3 juta per ton. Ton itu sampah plastik kapasitas mesin per harinya 1 ton. 1 ton aja udah 2 juta, 3 juta, ya kalikan saja 30 hari udah 90 juta. Itu hanya dari sampah plastik. Dan ternyata memang ada demand berarti ya sebenarnya untuk ada sampah demand. ini sebenarnya. Nah, kalau dari sisi Mas sendiri sebagai aktivis lingkungan nih sekarang. Iya. Jadi gimana sih harusnya kita ngelihat permasalahan plastik ini, apa ada perspektif lain gitu yang harusnya, karena saat ini yang saya tangkap adalah plastik itu seakan-akan jadi villain, penjahat dari lingkungan gitu. Iya, betul. Ya kan, apakah ada perspektif lain kita bisa melihat mengenai plastik ini gitu? Di satu sisi kita menganggap apalagi aktivis lingkungan plastik itu jahat, tapi di satu sisi realita di lapangan manusia tidak akan pernah, ya kalau di saat ini tidak bisa dilepaskan ketergantungannya dari pemakaian plastik. Jadi di satu sisi kita punya dilema bahwa itu tadi dia sangat jahat, kita bisa lihat ya biota laut tersakiti segala macam. Tapi ya apalagi sekarang setelah adanya muncul isu mikroplastik, tidak hanya biota laut yang menderita, tapi mungkin di masa depan, bahkan sekarang mungkin sudah terjadi mikroplastik atau nanoplastik itu sudah memasuki tubuh kita, karena kita juga mengkonsumsi biota laut itu. Jadi sekarang isunya bahkan di World Economic Forum di 2020, bahkan isu itu sudah menjadi isu yang utama. Itu pertama kalinya World Economic Forum itu membicarakan masalah lingkungannya porsinya lebih besar daripada masalah ekonomi. Itu kan suatu hal yang luar biasa gitu. Economic Forum tapi membicarakan masalah lingkungan. Nah, jadi sebenarnya masalah ini sudah sangat kompleks, tapi yang seperti yang saya bilang di sebelumnya, kita tidak bisa langsung serta-merta menghilangkan atau memban plastik di seluruh dunia, karena itu sudah kadung menjadi semacam kita sudah nggak bisa lagi terlepas dari penggunaan plastik. Cuma dilakukan secara bertahap. Bertahapnya gimana? Yang di pemerintah mungkin bisa melakukan bertahap seperti tadi, single use plastic mungkin bisa digemborkan supaya mulai dilarang penggunaannya. Ya biasakanlah mungkin kalau dari diri kita sendiri biasakanlah menggunakan plastik yang bisa dipakai berulang. Seperti misalkan kalau kita ya mudahnya saja, misalkan kita beli makanan atau jajanan, kita bawa sendiri tempat makan kita. Kemudian mungkin sedotan plastik mungkin udah bisa kita coba gantikan. Sekarang sudah banyak yang jual sedotan logam gitu, yang bisa dipakai berulang-ulang. Nah itu kalau yang dari pemerintah maupun masyarakat. Di saintis mungkin dari sekarang juga sudah mulai dipikirkan, sudah banyak sebenarnya penelitian mengenai plastik-plastik yang biodegradable atau material lain yang bisa menggantikan, ataupun mungkin ada material plastik yang bisa di-recycle berulang-ulang. Kalau sekarang kan permasalahannya ada plastik yang tidak bisa di-recycle, yang tidak bisa di-recycle berulang-ulang. Nah, mungkin ada nanti penelitian yang bisa menggantikan ataupun ada jenis plastik yang bisa dipakai berulang-ulang. Jadi reduce, reuse, recycle itu harus tetap berjalan berkesinambungan semua di masyarakat, di pemerintah mulai bertahap mengurangi dan juga mereuse plastik di pemerintah, yaitu maksudnya di
di scientist bisa mencari pengganti. Kalau di industri kita nggak bisa memaksakan ya, maksudnya mereka kan hidup berdasarkan demand masyarakat gitu. Semakin lifestyle berubah, kemudian ada penemuan-penemuan baru, mungkin di industri juga bisa melakukan ya itu R&D-nya. Dari sisi R&D-nya mereka coba cari material yang lebih baik lagi gitu, selain yang ada sekarang ini. Karena itu tadi, sebagus-bagusnya negara dalam hal pengelolaan sampahnya, ternyata mereka masih punya masalah. Seperti yang saya bilang tadi di Jepang, ternyata walaupun recovery rate-nya tinggi, recycle rate-nya tinggi, ternyata juga masih punya masalah gitu. Apalagi di kita ya, di kita itu masalah sampah, saya katakan sekarang ini sudah sangat darurat. Karena kalau kita coba hitung sampah di Jakarta aja, itu bisa 2 hari 3 hari itu sebesar Candi Borobudur. Candi Borobudur saya pernah hitung 55.000 meter kubik Candi Borobudur itu. Nah, sampah di Jakarta itu seharinya bisa dikatakan 12.000 sampai 14.000 meter kubik. Jadi 2 sampai 3 hari sampah di Jakarta itu bisa membuat Candi Borobudur. Jadi betapa mematikannya. Iya, tapi kalau tadi dibalik lagi nih, tadi kan Mas Fajri juga bilang ternyata ini potensi ekonominya besar. Berarti sebenarnya di Jakarta kalau sampahnya bisa bikin Candi Borobudur, itu kalau diduitin lumayan juga ya. Betul, itu sangat luar biasa uang yang dibakar atau ditimbun sama warga DKI ya. Sebenarnya dari situ bisa menghasilkan ekonomi yang sangat besar, tapi ternyata ditimbun sia-sia. Sebenarnya itu sudah ditangkap oleh para pemulung dan yang lainnya. Cuma itu hanya bisa mengurangi sampah. Saya pernah lihat risetnya itu sebesar 7% saja. Itu dari mengurangi sampah. Maksudnya gimana, Mas? Jadi mereka itu pemulung kan berarti mengambil sampah yang seharusnya dibuang ke TPA kan. TPA sampah seharusnya itu dibuang, mereka ambil. Nah, mereka hasil sampah yang mereka ambil itu cuma efektivitasnya hanya 7% yang mereka bisa kurangi. Sementara kalau sistemnya sudah baik, sampah dipilah dari awal, sebenarnya itu bisa jauh lebih bisa bernilai lagi dan lebih banyak sampah yang bisa di-recycle lagi. Wow, menarik banget ya. Ternyata Mas Fajri bisa menghasilkan puluhan juta rupiah hanya dengan berbisnis sampah plastik. Itu aja dilakukan secara part-time saat beliau masih kuliah. Apalagi kalau diseriusin. Bayangkan potensi dari bisnis sampah plastik ini. Semoga liputan hari ini membuat TGI Friends sadar mengenai potensi ekonomi dari sampah plastik dan membuat kita berpikir ulang mengenai sampah plastik. Jika sampah plastik ternyata mempunyai potensi ekonomi sebesar itu, masih maukah kita membuang sampah plastik sembarangan? Bukankah membuang sampah plastik berarti sama dengan membuang uang? Bayangkan berapa banyak uang yang kalian buang dengan membuang sampah plastik secara sembarangan.